Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah. Beliau seorang sahabat yang pertama masuk Islam, atau di antara yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau orang yang keempat masuk Islam. Tapi ada yang mengatakan bukan beliau, melainkan Amr bin Abbasah. Beliau ini Abu Dzar sebelum masuk Islam itu dengar cerita tentang Nabi, tentang Rasul. Lalu beliau mengutus saudaranya yang bernama Unais atau Anis untuk mencari berita, mencari tahu tentang seseorang yang mengaku Nabi. Akan tetapi saudaranya ini memberikan berita tidak memuaskan Abu Dzar, sehingga membuat beliau berangkat sendiri untuk mencari tahu. Dari situlah akhirnya Abu Dzar masuk Islam. Nabi mengakui bahwa Abu Dzar itu termasuk paling jujurnya seseorang. Nabi mengakui bahwa Abu Dzar termasuk orang yang jujur. Nah, yang menjadi syahadah, yang menjadi saksi Nabi kejujurannya, Abu Dzar. Nah, kalau Nabi nggak perlu diragukan lagi. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita kemudian mengakui jujuran kita, itu antara dua, antara menutupi keburukan kita atau dia husnudzon. Kalau ini Nabi mengetahui. Lah Abu Dzar ini termasuk sahabat yang menjadi ulama. Artinya lebih daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau meninggal pada tahun 31 atau 32. Usianya kurang lebih 32 tahun. Tahun meninggalnya 31 atau 32. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak
281 hadis. Ya, 281 hadis. Abu Dzar berkata, galali Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan, Rasulullah memberitahu Abu Dzar. Apa yang disampaikan atau yang diberitahukan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar, yaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kamu sesekali meremehkan, merendahkan kebaikan sekalipun itu kecil, sedikit. Nabi mengingatkan dengan menggunakan nun taukid. Jadi benar-benar jangan kamu remehkan, benar-benar jangan kamu rendahkan kebaikan sekalipun itu kecil atau sedikit. Karena kebaikan itu kan memiliki tingkatan sebagaimana dosa. Karena itu ada ulama yang membagi dosa itu terbagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan nggak ada dosa kecil, semua dosa besar. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang ada dosa kecil, ada dosa besar, berarti dosa kecil itu untuk meraih ampunan atau penghapusan nggak sulit, mudah. Bahkan dalam ayat Al-Quran diajarkan oleh Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi keburukan-keburukan bisa hilang dengan kebaikan. Nah, itu apa? Dosa-dosa kecil hilang dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan apapun. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan itu dapat menghapus dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil. Sebagaimana pula Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, wa adbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, bila kita melakukan setelahnya kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu menghapusnya. Nah, tentunya itu daripada dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar nggak bisa diampuni atau dihapus dengan kebaikan atau perbuatan yang kecil. Karena itu perbuatan baik, walaupun itu kecil, dapat menghapus kesalahan kita. Lah kesalahan kita itu nggak sedikit banyak. Lah ketika kita melakukan kebaikan kecil dan kecil, itu dapat menghapus kesalahan kita demi kesalahan. Lah sedikit atau kecil itu jangan pernah diremehkan. Karena berapa banyak seseorang atau sesuatu itu hancur dari yang kecil atau dari yang sedikit. Rumah terbakar dari apa yang besar? Bukan, dari apa yang kecil. Kadang percikan dari korek api mengenai sesuatu, akhirnya membakarnya dan bisa menghanguskan dari yang kecil. Sama dari penyakit. Penyakit itu terkadang dari yang kecil sehingga menjadi besar. Nah, karena itu jangan remehkan yang kecil. Karena berapa banyak orang binasa atau sesuatu hancur karena yang kecil atau dari yang kecil. Sama dengan perbuatan dosa. Perbuatan dosa jangan diremehkan walaupun itu kecil. Karena dari yang kecil bila kita rutin melakukan menjadi besar. Dikit demi sedikit
lama-lama menjadi bukit. Taruh satu, naruh dua, akhirnya lama-lama numpuk. Orang buka servis, pertama ada barang rosokan di situ? Nggak ada. Ada orang datang nyervis satu, ada orang datang lagi, lama-lama rosokan banyak di situ. Nah, entah itu tabungnya TV, entah itu pecahan remote-nya, entah itu daripada spare part yang diambil ketika rusak, loh akhirnya numpuk. Paham ya? Lah kecil juga gitu, dosa-dosa kecil. 1, 2, 3, lama-lama banyak. Makanya jangan remehkan. Begitu juga kebaikan. Kebaikan yang kecil-kecil itu jangan ditinggalkan. Saya mau nyari yang gede aja, nanggung kalau yang kecil itu. Loh, justru yang kecil itu lebih mudah kamu lakukan sehingga bisa lebih sering kamu meraihnya. Yang besar justru sulit bagi kamu, sehingga kamu hanya sewaktu-waktu melakukan. Lah kalau dikit demi sedikit kebaikan dilakukan, dikerjakan, yang kecil, yang mudah, loh dengan rutinitas yang dia lakukan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, menjadi apa? Besar kebaikan itu daripada yang sewaktu-waktu. Nah, sewaktu-waktu sedekah langsung gede, sewaktu-waktu langsung berbuat ini, berbuat itu, sewaktu-waktu. Ya saat itu toh, ya segitu toh, itu yang didapat. Nah, kalau diperhatikan dengan yang nyicil, lebih besar yang nyicil. Barang aja kalau kita beli nyicil dengan yang cash, gedean yang mana harga, pengeluarannya? Gedean yang nyicil. Bener. Yang cash ini kelihatan besar di depan, tapi sudah. Tapi yang ini sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu, akhirnya nominalnya lebih gede. Nah, kebaikan juga gitu. Jangan kita meremehkan yang kecil. Karena itu Nabi mengingatkan Abu Dzar dan mengajarkan kepada beliau, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kamu remehkan, rendahkan sedikit pun dari kebaikan. Nah, kadang yang sedikit itu bisa menyelamatkan kita. Bisa menyelamatkan kita. Seperti yang sering kita dengar cerita. Menyelamatkan kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata perbuatan yang kecil ini, yang nampak kecil, terlihat sederhana, memberikan hal yang sangat besar kepada orangnya. Ada yang mengatakan dijauhkan daripada azab, masuk surga. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang tersebut diangkat jadi walinya Allah, bangun tidur jadi wali. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya sedekah, hanya karena menyelamatkan, memuliakan kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim ada di bawah, kecil, tapi menjadikan dia mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Ada bahkan seorang zania, perempuan yang tukang zina, di perjalanannya pulang itu pernah menyelamatkan seekor hewan. Menyelamatkan seekor hewan, memberikan minum. Kecil hewan, mungkin dia senang binatang, kelihatan kok ada binatang kehausan, dikasih minum. Bahkan ada yang mengatakan binatang itu
bukan binatang yang suci, tapi najis, bahkan bukan hanya sekedar najis, mughalladha, anjing. Kasih minum, menyelamatkan nyawa anjing yang sedang kehausan. Loh itu kecil. Pasti kalau kita melihat, lah Pak Sujarno mati kok. Ngaget-ngageti wong tok itu. Nah, dan yang lain sebagainya. Ini enggak. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah, taubat, meninggal, masuk surganya Allah. Nah, karena itu kecil, jangan diremehkan. Apalagi di dalam hadis disebutkan innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Jadi ada 3 perkara di dalamnya Allah menyembunyikan sesuatu. Lah di antara 3 ini apa? Allah menyembunyikan keridhaannya dalam kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu kita nggak tahu di mana ridhonya Allah. Kita dianjurkan terus melakukan kebaikan, kebaikan ini, kebaikan itu. Tapi dari mana atau di mana keridhaan Allah dari kebaikan yang kita lakukan kita nggak tahu. Intinya Allah menyembunyikannya. Maksudnya apa? Bukan berarti setiap kebaikan itu tidak mengandung ridhonya Allah. Nah, enggak. Ridhonya Allah disembunyikan dalam perbuatan baik yang bila kita mendapatkan keridhaan tersebut bisa husnul khatimah. Bisa menjadi orang yang mulia. Nah, ini berarti apa? Hadiah yang tersembunyi diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan kebaikan tanpa melihat besar atau kecilnya, tapi dia melihat kebaikannya. Dia melihat kebaikannya, nggak peduli besar kecilnya. Lah akhirnya Allah ridho kepadanya lewat kebaikan itu. Dengan ridho itu dia akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mulia. Jadi sengaja sama Allah disembunyikan dalam kebaikan. Tapi kebaikan yang mana? Nggak tahu. Wis pokoknya lakonono kebaikan. Kerjakan kebaikan apapun itu macamnya. Besarnya kecilnya. Karena ridhonya Allah tidak tentu di yang besar, tidak pula tentu di yang kecil. Maka kerjakan agar kamu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Lah orang yang diridhoi oleh Allah, tempatnya itu di dalam surganya. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu beramal soleh, itu adalah orang-orang yang baik. Nah, lah orang-orang yang baik itu apa yang diberikan Allah kepada mereka? Jannat, surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di dalam surga, di bawahnya ada sungai-sungai. Bukan sementara melihat kesenangan suaranya air, mendengarkan suaranya air atau melihat air mengalir daripada sungai, bukan sementara, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dan siapa itu? Radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus mengejar ridhonya Allah dalam kebaikan, tanpa melihat besar atau kecilnya itu kebaikan. Pokoknya kebaikan, lakukan. Nah, jangan pernah kita remehkan, jangan pernah kita rendahkan. Nah, bahkan Nabi SAW menggambarkan kecilnya kebaikan yang jangan sampai kamu meremehkan. Itu apa? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhin taliq. Sekalipun
kebaikan yang kamu anggap kecil atau seperti kebaikan yang kamu anggap kecil itu apa? Bertemu saudara kamu dengan wajah yang semeringah, wajah yang sumeh, senyum. Nah, makanya kadang saya itu kepingin bawa apa itu namanya? Buat nganu paku tuh apa? Palu. Nah, kepingin kok palu. Wis elek. Nah, ngono teko nang pengajian ambek raine ndak ngenaki. Udah tak tutup palu wae. Nah, senyum. Nah, itu kebaikan yang bisa mengandung ridhonya Allah. Senyum. Saya sumpah punya masalah di rumah. Janganlah masalahmu nang omamu, aja digogok nang ngarepe wong. Digogok masalah omahe, digogok nang ngarepe wong. Iya lah senane ganteng. Wong sik iso memandang keindahan wajahnya. Elek lho. Ngregetno. Senyum. Punya masalah, setiap orang punya masalah. Tapi masalah itu jangan dibawa di luar, kalau masalah itu di rumah. Enggak tahu ndelok TV gitu kan. Ndelok TV tuh. Bos-bos juragan-juragan itu ngamuk. Kalau kamu punya masalah pribadi jangan dibawa kantor, rusak semua pekerjaan yang di kantor ini gara-gara kamu. Saya pecat kamu. Oh no. Itu masalah kita di rumah, taruh di rumah. Keluar. Nutup lawang, masalahnya kunciin. Bisa cuma elu aku. Nah, metu yang fresh. Oh, masalah njero omah kok nang jopo. Nah. Engko digodho titik ngamuk. Mari ngono kon depresi ya. Nang dindi gak masalah depresi. Masalah di rumah taruh di rumah, masalah di sana taruh di sana. Ndak depresi, yang fresh. Nah, karena itu ketemu orang senyum. Senyum ketemu orang senyum, apalagi sesama muslim senyum. Semeringah itu loh, semeringah. Wajahnya itu nampakkan seneng gitu loh. Nampakkan seneng walaupun yo ndas be, pikiran be, hati be, walaupun tapi wajah kalah ambek apa produk-produk yang di luar-luar itu. Produk-produk di luar itu nampakkan apike, walaupun ya ndak enak blas. Makanan kadang, sponsornya sing mangan, yang waktu sponsor, koyo enak. Tapi coba ndak enak ngeledek. Tapi apa? Menampakkan. Seperti itu kita. Walaupun hati, pikiran ini, waduh punya banyak masalah, numpuk dan lain sebagainya, tapi kita tetap senyum. Makanya sampai salaman. Kalau kita baru bertemu, salaman. Siapa yang paling sume, yang paling membahagiakan, itu mendapatkan paling besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya Rasulullah, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu wajah yang semeringah, jangan kamu remehkan. Nabi yang mengatakan ini. Nabi, jangan kamu sepelehkan, walaupun kebaikan itu seperti ketika kamu bertemu saudaramu dengan wajah semeringah. Malah kalau untuk tamu, jamuan yang terbaik buat tamu itu apa? Senyuman ya, dari tuan rumahnya. Ndayo disuguhi macam-macam tuan rumahnya ini. Kira-kira bisa nikmat kita makan. Sing nikmat mangan berarti wong ndak duwe utek iku. Ndelok wajah sing tuan rumah cemberut, ndak nyenengno. Jamuan yang terbaik bagi tamu itu dijamu dengan senyuman. Apalagi bukan hanya senyuman, jamuan juga. Wow, lebih nyenengno. Tapi kalau kita dikasih jamuan makanan tapi yang menjamu tadi itu, ya Allah, cemberut dan lain sebagainya, aduh percuma. Makanya rutinan seperti ini wis gak usah macam-macam wis. Banyu sing penting seneng sing duwe omah. Daripada kok dikai iki tapi sing duwe omah ambek kepokso wajahe buyar. Mulai aku sing duwe omah kadang ndak enak kok, nggak ganteng kok akhirnya kok ini mulai ae. Seperti itu walaupun yang kecil. Lah kita mungkin menganggapnya itu adalah hal yang kecil.
Tapi Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena wajah yang semeringah ini bisa memberikan kebahagiaan kepada orang. Memberikan kebahagiaan kepada orang. Lah, memberikan kebahagiaan kepada orang itu pahalanya besar. Kenapa? Termasuk idkhalus surur yang diajarkan oleh Nabi, kita itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi aja jadi pelawak. Aku nyenengno wong ndak ono ndolek dhuwit. Ya nyenengno wong dhuwit dhewe, ya kan gitu aja. Mangane dadi sugih akeh. Nah, kalau nyenengno wong itu ndak nunggu harus jadi pelawak. Nah, nyenengkan orang itu termasuk pahalanya besar. Nah, lah semeringah wajah yang sumeh ini menyenangkan orang. Dan itu bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat para aulia. Kita lihat para aulia, nggak ada para aulia itu wajahnya cemberut. Padahal masalah yang dihadapi para aulia itu lebih besar. Lebih besar. Menyelamatkan orang dari kesesatan, menyelamatkan orang dari kezaliman, atau orang-orang yang zalim ingin diselamatkan agar tidak melakukan kezalimannya. Lebih besar kesulitannya, kesusahannya lebih besar yang mereka hadapi daripada kita. Tapi mereka nggak pernah kemudian wajahnya wajah ganas, enggak, wajahnya senyum. Makanya para aulia itu orang yang jauh dari Allah itu nggak pernah menganggap mereka itu dianggap para aulia itu pengecut, licik. Karena apa? Wajahnya itu kan menunjukkan kalem, senyum. Beda dengan wajah-wajah orang-orang yang ahli maksiat dan lain sebagainya. Wajahnya medekno wajahnya. Apalagi terkadang sudah ngono nggawe gambar macam-macam, menakutkan. Wah, seakan-akan dia yang paling jagoan. Kalau para aulia enggak. Tapi kalau para aulia itu ngamuk, yo siji. Yang terlihat jagoan mang, dadi man emprit. Tapi kalau para aulia enggak mau seperti itu. Wajahnya memang ya biasanya wajah seperti itu kan dianggap orang-orang culun atau apa. Enggak, itu wajahnya orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah. Menarik ridhonya Allah. Karena itu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan sekalipun itu kecil, kecil menurut kita, kecil menurut kita, tapi belum tentu itu kecil menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita istiqomah dapat melakukan kebaikan demi kebaikan, yang kecilnya, yang sedikitnya maupun yang besarnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.